berminat nggak kalau misalnya kerja di MTV? Intinya itu cuma MTV wow atau MTV 100%. Satu, lagu lo emang enak. Yang kedua, mau dong greetings ke anak nongkrong MTV. Ini Jamie Aditya sih. Ada logo MTV terus di sampingnya ada orang nongkrong. Gamer, everybody knows you as a PJ. Sekarang what is PJ? Lu siapa? Personally, PJ itu lebih kayak anak-anak gue. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah energi dan semangat masa kini untuk menyambut masa depan. Ya, selamat hari gini para Retrois yang sedang menyaksikan YouTube channel Retroism Plus 62. Ini sekarang kita lagi ada tamu yang khusus datang ke sini dan kita undang, namanya Cindy Parera. Kita tepuk tangan dulu untuk Cindy Parera. Oke, kenapa kita undang? Ya, kita kan masih zaman-zamannya Retrois nih, 70, 80, 90. Cindy ini dulu adalah pengerja istilahnya ya, di MTV Channel Indonesia. Wow, keren banget itu pastinya ya. Nah, gua mau cerita nggak MTV-nya dulu ya, tapi kan dulu berarti kan berani datang ke sini karena lu sempat mengalami hidup di zaman retro. Betul. 70, 80, 90. Dari masanya emang yang TV kotak Ya, sampai betul. sekarang TV digital gitu kan. Itu yang ngalamin ya. Iya. Ya, dan lu juga nggak sampai kepikiran ya, lu nonton TV gitu akhirnya lu terjun ke dalam dunia pertelevisian. Nggak sampai berpikir Enggak seperti banget. itu. Enggak banget. Orang dulu waktu kecil ya kalau ngelihat video klipnya Cica Kuswoyo gitu ya, misalnya. Udah ada dulu zaman video klipnya tidak? Ada. Ada ya, gua nggak tahu. Ada. Yohan Tanama, Cica Ada. Kuswoyo, ada ya. Jadi entar dia tuh tiba-tiba setnya di taman. Terus nanti tiba-tiba dia pindah setnya di mana gitu ya. Tiba-tiba Terus di Binaria. bener, terus bajunya ganti. Iya. Terus gue dengan segala kuriosnya gini, itu kapan ganti bajunya? Terus kayaknya tegang paksa bilang sama bokapnya gini, papi itu kapan ganti bajunya dia ya? Enggak non, itu kan pasti dia akan ini berhenti dulu. Enggak mungkin orang langsung gitu. Gitu. Dengan segala bodohnya zaman dulu ya. Kan pertanyaan karena anak-anak kecil gitu. Ya. Wajar lah. Itu 70-an ya. Betul. Terus lu mengajak ke 80-an lu mengalami gimana gitu? Betul. 80-an gimana? 80-an kayaknya udah mulai masuk banyak video klip musik gitu kan. Wait, 80 udah lumayan tapi belum terlalu kelihatan ya. Kalau 80 tuh kayaknya zaman-zamannya orang nyanyi live, bener kan? Ya. Yang lebih berjaya pada saat itu adalah radio. Benar, Ya, betul. radio. Jadi kalau misalnya artis-artis baru ngeluarin album itu pasti akan berjayanya di radio. Betul. Kita akan dengerin radio, oh ini lagu barunya si Atik CP, ini lagunya Vina Pandiwinata dan lain-lain gitu. Jadi kayaknya tahun 80-an itu belum ya. Sampai dengan sebenarnya ketika TV sudah mulai beranak istilahnya. Kalau dulu kan kita cuma punya TVRI. Ya. Dengan keterbatasan tayang yang tidak 24 jam. Jam 11 malam kalau nggak salah udah rayuan pohon kelapa itu. Ya kan? Pulau Kelapa. Iya, rayuan itulah pulau. Jam 9 dunia dalam berita. Betul. Udah malam dunia banget dalam tuh Jadi kita ya. gridnya mereka juga udah pack. Iya. Untuk masuk video klip itu akan buang-buang waktu. Gitu kan, karena begitu banyak informasi yang harus disampaikan. Nah, ketika mulai ada channel-channel lain seperti RCTI dan lain, nah itu barulah kayaknya video-video musik tuh mulai menggeliat, mulai ada karena mereka merasa punya platform untuk nampilin videonya mereka. Tapi itu bukan pemikiran lu tahun 80-an ya, itu setelah lu mengalami itu ya. Iya. Pemikiran 80-an kan nggak seperti itu ya, pokoknya lu ngeliat oh ada video klip, Iya. kok nggak ada gitu Iya, kan. iya. Oke, kalau apa terus lanjut lagi yang 90-an. Hmm. Lu mulai gimana melihat perkembangan dunia? Ya istilahnya TV. TV dan musik video terutama kan nih. RCTI itu baru mulai ada 90 ya kalau nggak salah ya. Akhir 80-an. Masih pakai decoder. Ya, Letaknya akhir si 80-an. pakai decoder kan. Jadi kayaknya emang lebih menggeliatnya di tahun 90-an. Kalau tahun 80-an itu yang gue inget ya, orang banyak bikin konser. Karena gue itu dulu gue tuh bungsu dari 5 bersaudara. Jadi gue tuh banyak terinfluence sama kakak gue. Nah dulu itu zamannya banyak
Jazz Goes to Campus. Iya. Ini kakak gue pada nonton, ya gue anak bawang nonton dong gitu kan. Jadi kayak modelnya siapa, zamannya kayak Krakatau, terus Indra Lesmana, terus Faris RM, segala macam itu zaman-zamannya berjaya karena lebih banyak show-show dari musisi lebih ke off air. Belum on air. On air itu memang lebih ke radio, platformnya lebih ke radio. Itu sih kalau Jadi misalnya istilahnya lu waktu itu mengenal artis-artis yang penyanyinya ini live langsung, tapi bukan dari video klip yang ada ya. Bukan. Jadi lu Dari situ. kaset. Dari kaset dan radio. Iya, betul. Dan lu akhirnya bisa nonton live. Oh ternyata Iya, ini. betul. Tapi nggak ada media yang mengantarkan bahwa Enggak. video klip gue punya ini nggak ada. Atau dulu nyewa video yang Betamax. Yes. Top pop 1, top pop 2, top sampai top pop berapa, inget Ya, nggak? inget Itu kan banget, ada tuh ya. inget. Kayak kan gitu. Jadi paling kalau kita mau ngelihat video klip, apalagi kayak international clip, itu ya paling dari itu video-video sewaan. Betul. Nah, Gitu. Sin, tadi udah dikenalin sebagai anak TV lah, gitu ya. Ceritain dulu sebelum masuk MTV dulu kerjanya di mana dulu? Jadi lulus kuliah, kemudian fresh graduate itu masuk di production house yang puji Tuhan gue itu ditempatin di satu production house yang emang cukup besar pada saat itu Broadcast Design Indonesia. Wow, Gitu. itu nama ngetop banget memang itu. Tapi emang dari situ tuh emang gue tuh belajar emang dari nol. Istilahnya tuh belajar dari yang ngelapin keringat artis. Dari nenteng kabel, ngerol kabel, bebenah, nyari baju, nanyain mau makan apa. Tuh, ini minumnya ya. Tuh gue mulai dari situ. Bener-bener dari yang production basic assistant. banget, posisi basic banget. Tapi dari situ tuh gue belajar banyak hal, mulai mengenai produksi, bagaimana, terus juga industri di TV gitu, itu belajarnya dari situ sih. Dari situ ya. Ada cerita menarik lo, gimana bisa masuk ke MTV Indonesia? Itu tuh lucu banget, tapi for me it was like a blast ya, gitu loh kan. Masuk MTV nggak pernah kepikiran. Karena honestly gue bukan tipe orang yang pengamat musik, bukan. Penggemar musik juga banget, bukan. Apa yang lagi tren ya gue dengerin, gue nyanyiin, iya gitu. Nggak pernah kepikiran juga MTV. Masa sih lo nggak suka musik? Lo bukan penggemar musik? Maksudnya bukan terlalu yang benar-benar Nggak freak banget gitu ya. Misalnya kayak The Cure gitu kan, yang kayaknya back to back The Cure dari pagi sampai malam gitu ya, gitu ya. Oh, The Cure ya. Ya, cuma jadi waktu kerja di MTV, di BDI. Di akhir-akhir itu, pokoknya setahun terakhir itu gue dikasih kepercayaan untuk pegang program acara musik mingguan. Oke. Nah, musik mingguan itu waktu itu hostnya Sarah Sehan sama Gunawan. Nah, pada saat itu acara musik mingguan itu mempunyai rating tertinggi untuk semua acara musik di Indonesia. Yes. Itu musik mingguan di mana sih waktu itu? Di Antv. Antv? Yes. Really? Ya. Oke. Itu di Antv gitu kan, paling tinggi. Nah, satu ketika gue kan emang deket juga sama Sarah ya. Terus selain jadi emang produser acaranya, kebetulan waktu itu juga sempat jadi manajernya. Manajernya Sarah. Jadi terus waktu itu dia bilang gini, Sin, gue ditawarin buat screen test di MTV Singapura. Gitu. Oh, that's good. Ya udah, berangkat kapan? Tuh. Tapi gue takut. Dia bilang, lo temenin gue yuk. Dia bilang gitu kan, lo temenin gue yuk. Oh, yuk. Kapan? Ntar hari apa? Ya udah deh, berarti gue izin ya. Belaga sakit lah, apalah gitu kan. Gitu udah. Berangkatlah kita. Berangkat sampai di sana kita langsung ke studionya MTV. Jadi dulu itu studio sama office-nya tuh beda building. Studionya MTV, terus gue nungguin
sebenarnya keberadaan gue lebih ke moral support sih ya, Oke. moral supportnya si Sarah. Jadi Sarah itu waktu itu ditaruh screen testnya bareng Mike Kasim, PJ, Oh, PJ iya. Mike, PJ Mike Kasim, itu buat acara MTV Land atau acara MTV apa tuh yang bacain surat-surat, gue juga udah lupa deh. Itulah screen test kira-kira sekitar 2 episode gitu ya, terus gue ngeliatin, terus abis itu yuk udah Sin, kita ke office-nya gitu. Ya udah kita ke office, sampai di sana. Jadi kalau office-nya MTV itu kalau ada yang udah pernah main ke kantornya Google sekarang, kurang lebih kayak gitu. Lebih kayak apa ya? It's a big playground. Lebih jadi kayak emang ada ruangan khusus, ruang bermain, kayak ruang bermain lah, ruang santai, ada pool table, terus ada apa sih yang buat main bola yang Ya, gitu, yang mini football. di meja itu, gitu kan. Nah terus ya udah si Sarah bilang, ya udah lu di sini dulu ya Sin ya, gue ngobrol dulu di dalam. Oke, ya udahlah, gue duduk. Terus dia ada satu ruangan lah di situ, dia ngobrol. Udah gue duduk nyantai-nyantai gitu kan. Nggak lama kemudian ada bule keluar, gitu kan, bule keluar terus nyamperin gue tuh, naon deui kita bule nyamperin gue gitu kan. Terus dia ngajak ngobrol, ngajak ngobrol. Terus dia bilang, dia nanya sambil lalu, dia bilang gini, lo berminat nggak kalau misalnya kerja di MTV? Dia nanya gitu, lo berminat nggak kerja di MTV? Terus gue itu fresh graduate, baru kerja itu punya pengalaman kerja paling setahunan ya gitu ya. Tiba-tiba ditanyain sama sebuah company, multinational company gitu kan, yang gede, agak speechless. Jadi gue yang iya berminat aja gitu kan. Tapi nggak yang terlalu yakin gitu. Terus gini, oke, udah cuman ngobrol-ngobrol cicat biasa, udah, terus udah. Terus pulang. Itu tuh bule tuh keluar dari kamar di mana si Sarah lagi Interview. ngobrol-ngobrol, atau dari kamar yang lain? Dari ruangan Sarah. Jadi Sarah itu kayak ngobrol sama 2 orang. Jadi waktu itu yang ngobrol si bule itu namanya Nigel Robbins. Kemudian yang satu lagi the Chinese guy itu Jonathan Wu. Tuh kan. Jadi ngobrol berdua. Nah, tiba-tiba Nigel Robbins keluar gitu kan. Ya udah, jadi gue ngobrol sama Nigel, which is dia tuh dia kayaknya GM waktu itu, kayak GM-nya MTV ini kan, dia MTV Asia. Ya udah, terus gue pulang, di jalan gue ngobrol lah sama Sarah. Tadi gue ditawarin gini. Iya, mereka tanya soalnya lo lo datang sama siapa gitu. Oh, tuh gue datang sama produser gue. Gitu, dia bilang gue datang sama produser gue gitu. Nah, ngobrol-ngobrol tiba-tiba dia keluar, ngobrol terus nanyain lo gitu. Iya teh, gue ditawarin gini. Terus dia ya kita berdua gini, udahlah Sin, terima aja, ntar kita tinggalnya bareng gini di Singapura. Waktu itu bercandanya ngomongnya kayak gitu kan. Cuman ya udahlah, gue tuh nggak terlalu mikirin juga. Berarti Sarah tuh udah tes diterima itu udah ya? Iyalah, ya sebenarnya diterima, tapi kan masih nanya AIUEO-nya udah pasti lah ya gitu kan, pasti belum fix banget. Nah terus udah kira-kira udah berjalan like sebulan kayak gitu ya, jalan sebulan, tiba-tiba gue ditelepon sama Singapura. Terus dia bilang, Cindy, lo bisa datang nggak tanggal sekian hari ini gitu kan, kalau emang lo bisa nanti kita sediain tiket, kita kirimin tiket gitu. Terus gue bilang oke. Udah terus di saat udah ngeliat ditentuin, gue berangkat pagi langsung ke kantor MTV, ngobrol kayak interview, tapi yang ya interviewnya kan nyantai kayak gini gitu ya. Dan kali ini lu sendiri ya? Terus udah nyantai kayak gini kita tuh MTV kita. Terus udah sorenya pulang, sorenya balik ke Indonesia. Terus udah, jadi endingnya cuma dia bilang oke, nanti kita akan kirimin detail kontraknya. Kalau itu detail kontrak menyusul, cuman terus kita bilang oke, pokoknya gue cuma tunggu aja, pokoknya sekarang bolanya ada di lo,
gue tunggu aja di dalam kontraknya gimana, baru nanti kita ngomongin the next step-nya apa. Ya udah. Sementara lu masih di production house yang itu ya? Kenapa? Sementara lu masih di production house yang itu kan? Masih di BDI. Sementara pada saat itu MTV juga lagi ngubungin BDI. Mereka hubungan, jadi ada mau bikin beberapa program yang kerjasama. Gitu. Jadi kocaknya gini ya waktu itu. Sorry ya Pak Richard. Jadi kocaknya gini. Jadi Pak Richard bilang, ntar kita mau meeting sama MTV. Ada nanti orang-orang MTV akan datang ke sini, bos-bos MTV. Oh iya. Kamu ikut ya sini. Kamu ikut aja ini gini. Oh iya Pak. Oke. Gitu masuk ke dalam ruangan. Ada Nigel Robbins, ada Jonathan Fu. Jadi ketemu tuh yang Pak Richard memperkenalkan. Oh this is my staff. Sini gitu yang gini. Halo, nice to meet you. Nice to meet you. Jadi benar-benar kayak kita belum pernah ketemu. Tapi beneran yang dari MTV si Nigel itu benar-benar kayak pretend. Iya, profesional aja lah gitu kan. Tuh, profesional aja. Jadi ya udah, terus kira-kira 2 minggu atau sebulan kemudian mereka ngirimin kontrak. Oh, pas Jonathan lagi ada di Indonesia, kita ketemu, terus kita ngobrolin kontrak, terus ya udah. Gitu loh. Gue resign dari BDI. Masuk ke MTV. Jadi setelah itu perjalanan karir lo akhirnya lo tinggal di Singapura? Enggak. Oh enggak? Enggak juga. Gue kira lo di Singapurnya. Enggak, jadi itu kan mimpinya Sarah bahwa kita akan tinggal bareng-bareng. Tapi enggak, jadi emang kayaknya itu tahun berapa ya? Tahun 98 ya. Kayaknya 98 itu MTV juga memang sudah mempersiapkan untuk mempunyai MTV Indonesia gitu loh. Jadi kayak mereka baru mau mulai membentuk tim tahun 98 ya. 97, 96 gitu ya. Nah, 97 96 itu kayaknya udah ada, tapi ya itu yang paling cuman slot channel MTV. di Antv cuman 1 jam atau setengah jam sehari, something like that. Yang betul sih 3 jam. Kadang-kadang saat pagi hari tuh ada jam 3 sampai jam 5 Ya, gitu kan. cuman 1 jam gitu lah. Pokoknya itu cuman MTV Wow atau MTV 100%, I don't know, pokoknya itulah. Itu. Nah, itu emang sudah ada berjalan pada saat itu. Cuman begitu gue masuk, itu benar-benar yang kayak masuk kayak dicemplungin hutan gitu loh. Kantor MTV kagak ada. Gue mau ngubungin siapa kagak tahu. Mau ngantornya di mana nggak jelas. Nggak tahu. Jadi semua all direction itu datang dari Singapura. Jadi gue di sini gimana? Oh, lo coba cari waktu itu suruh nyari Daniel Tumiwa. Daniel Tumiwa kan salah satu yang ininya dedengkotnya MTV juga. Nah, terus udah ngobrol sama Daniel Tumiwa, terus dia bilang, oh sini tim production kita itu sekarang masih nebeng di salah satu production house gitu. Nah, timnya itu cuma ada 2, which is Bianca Adinegoro sama Maya, itu asisten gitu. Maya Surario. Cuma 2, jadi akhirnya ya gue ikutan, jadi ngantornya ya di kantor orang, di PH orang gitu. Sampai dengan kita punya kantor sendiri di PPHWI itu kan, di Kuningan. Wait, nih gue mau nanya. Tahun 90-an itu mendekati tahun 2000. HP, internet kan belum ini banget ya. Itu lo gimana tuh ya? Komunikasinya? Hubungannya komunikasinya. Email sama telepon. Oh my god. Yes. Jadi kita like appraisal juga. Kalau sekarang udah biasa ya orang online ya, online meeting segala macam. Kalau kita tuh appraisal. Oke. Gitu, appraisalnya by phone. Terus kalau semua direction semua kerjaan itu melalui email. So waktu itu belum ada kantor, tapi MTV itu masih MTV Asia itu, yes, atau sudah MTV menjadi Asia. MTV Indonesia? MTV Asia, Okay. Masih MTV Asia. Jadi tahun berapa ya punya kantor? Tahun 97 akhir mungkin ya, 97 akhir. Pokoknya gue masuk gak lama kemudian, pokoknya masuk waktu itu kantor lagi masih dibangun, masih dirapiin. Jadi berapa bulan kemudian terus kita mulai nempatin.
Oke, sementara senternya sendiri MTV Asia itu ada di mana? Apa di Singapura? Singapura. Oh, Singapura, ya? Jadi makanya waktu itu gue masuk pertama itu bisa dibilang kayak floating producer. Mereka bilangnya floating producer, jadi floating antara Jakarta Singapura gitu loh. Jadi entah ke Singapura, ke Jakarta, dan itu sistem tayang kita itu masih dari Singapura. Oh. Gitu. Kalau Antv masih dari Singapura. Jadi kita ngirim materi ke Singapura, baru Singapura nanti tayangin. Tapi kalau Antv kayaknya kita langsung kirim ke Antv. Tapi kalau misalnya udah nanti 24 jam itu kita tayangnya langsung dari Singapura semua. Tayang dari Singapura semua ya. Jadi kirim betakem yang masih yang abu-abu ya, yang biru masih ya. yang abu-abu, belum digital. Ada sih digital beberapa, tapi kebanyakan abu-abu. Tapi jelas lu mesti bolak-balik Singapura, Jakarta itu udah suatu hal yang biasa ya. Pasti karena secara berkala kita kan ada conference. Kadang kita ada conference by phone, atau kita minta conference ke Singapura. Ini menarik nih, kan lu sebagai produser langsung di waktu itu ya. Iya. Pasti kalau produser kan akan membuat suatu program yang harus dimanifestasikan itu. Lu program apa yang sempat lu bikin waktu itu? Jadi waktu awal-awal karena dengan masih keterbatasan jam tayang, jadi gue tuh hanya lebih mempersonality program. Jadi waktu itu kita cuma punya ada MTV Wow, MTV 100% Indonesia, dan MTV Ampuh gitu kan. Jadi terus gue pegang waktu itu MTV 100% Indonesia. Jadi gue mulai kemudian bikin personality programnya dengan format program yang lebih Indonesia. Gitu, di program Indonesia. Bisa dijelaskan lebih spesifik nggak? Yang mulanya itu seperti apa, terus lu bisa bikin rombak seperti Indonesianya itu seperti apa? Jadi pada saat itu gue melihat kebutuhan kan. Apa sih sebenarnya yang harus ini wadah, ada wadah. Gue punya wadah. Selain gue mercantik, tapi gue harus tahu nih. Ini gue percantik seperti apa? Karena gue pengen tahu isinya apa, gitu kan? Ya kan? Isinya tuh kalau yang udah tuh kan jadi kayak random. Ntar misalnya ada artis mau launching album, isinya tuh sepanjang episode gitu. Terus besok lagi misalnya ada kafe baru buka, misalnya ntar gitu kan. Terus kayak gitulah, lebih random. Jadi pada akhirnya gue bilang, kenapa enggak semua ini kita masukkan dalam satu, tapi kita bikin segmentasi. Ya kan, segmentasi album yang baru launching, segmentasi misalnya tempat nongkrong baru yang lagi hype, segmentasi misalnya sponsor mau ngasih giveaway, something like that ya. Jadi akhirnya kita bikin program itu jadi lebih pack gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua itu kemudian personality secara visual ya. Kalau gue waktu itu kemudiannya gue ada fotonya personality secara visual. Jadi kemana-mana itu kita selalu bawa logo MTV yang marble. Berarti minta ampun. Yang M gitu ya. Yes, itu logo MTV yang marble itu kemanapun kita syuting, karena pada saat itu kan kita belum punya studio ya. Kita belum punya studio, jadi kita pakai kafe orang gitu ya. Nah itu kita, ini kan logo ini, logo MTV ini gitu. Ya, sebenarnya logo MTV itu menarik ya. Artinya bisa dirombak sedemikian rupa menjadi apa kalau pas Natal dikasih topi itu juga sangat ide kreatif dari banget ya. Banget. Kayak MTV 100% Indonesia tuh gimana tuh? M-nya ada Indonesianya juga. Iya, karena gundu itu kan emang melambangkan permainan tradisional anak-anak Indonesia ya. Dari kampung-kampung gitu kan zaman dulu gitu. Jadi dimasukin itu marble itu, udah gitu karena marble itu emang kaca, dia punya kelebihan ketika dia dikasih lampu itu akan pendarnya cakep gitu. Jadi emang ya itu salah satunya. Oke. Enggak, gue masih ngomong masalah yang ini. Oke. Tapi kan penciptaan kayak logo yang disesuaikan dengan kultur budaya lokal sendiri.
itu pasti perlu screening dari MTV pusatnya kan. Artinya Betul. apakah itu, dan sekarang MTV kan juga nggak mau sampai akhirnya benar-benar MTV jatuh ke kayak kultur Indonesia banget kan. Iya, Itu iya. itu gimana tuh cara meramu? Jadi kita ada punya satu divisi yang namanya on air promo. Oke. On air promo itu adalah divisi yang meng-create seperti itu. Jadi mengadaptasi ide. Dulu kan kita banyak bermain di chroma key ya. Chroma key grafis-grafis di belakang, green screen Green gitu screen. kan. Nah, itu apa grafik di belakang, terus kemudian seperti tadi logo-logo MTV-nya diapain dan segala macam, itu adalah divisinya on air promo. On Gitu. air. Yes. On air promo itu nanti yang koordinasi sama MTV Asia, MTV Singapura untuk yang kita punya, mereka bilang gini, lo bikin dong nih buat yang lebaran MTV, logo MTV bikin apa buat lebaran gitu misalnya. Terus misalnya MTV terus digantungin ketupat, atau MTV M-nya tuh dari kayak ini apa, ini ketupat gitu, anyaman ketupat kayak gitu loh. Itu yang kita kirim, terus kita kasih penjelasan ini kita di Indonesia tuh begini gitu loh. Oke. Dan itu nanti dipublish. 100% di studio ya mereka. Dipublish 100, hampir dibilang 100%, cuma paling mereka akan lihat bisa nggak taste-nya, warnanya agak lebih begini atau kayak gitu. Masalah teknis saja tapi. Lebih ke sana sih gitu. Gue mau nanya, MTV Wow, MTV 100% Indonesia, MTV Ampuh. Yes. Ceritain dikit ini poin-poin penting yang mengenai tiga ini apa aja nih? MTV Wow tuh Kalau apa? MTV Wow tuh lebih ke sebenarnya gini, MTV Wow itu diambil karena dulu Antv punya jargon wow keren. Wow keren. Oh iya. Jargonnya Antv itu yang wow itu yang kayaknya dipakai. Sebenarnya gini, MTV Wow 100% Indonesia dan Ampuh itu sudah ada sebelum gue join. Gitu, sudah ada. Nah, cuman sepertinya gitu, yang diambil itu adalah itu, terus kemudian mau meng-highlight what is in Indonesia sih gitu loh, di jalanan itu seperti apa yang what's happening in Indonesia gitu loh. Kok 100% ya seperti tadi gue bilang kan, lebih menampung kebutuhannya apa gitu. Terus kemudian Ampuh. kalau Ampuh itu ajang musik pribumi 10, jadi lebih ke tanggal lagu. Oke. Minggu ini siapa yang nomor 1, minggu ini siapa yang nomor 2, siapa yang di bubbling under nih gitu, siapa yang ntar lagi akan keluar, siapa lagi akan kemungkinan masuk gitu. Nah, kalau masalah tanggal lagu itu mengacu pada apa tuh tanggal lagu-lagu di kita tuh? Mengacu Apa pilihan dari pada MTV-nya sendiri? Kan kita di sana kan ada billboard, mungkin di Indonesia juga ada billboard. Itu dari mana referensinya? itu lebih pada kayak playlist ya, lebih banyak Playlist Playlist di video. playlistnya di MTV juga, Di MTV itu. di MTV-nya juga gitu lah. Istilahnya yang lebih sering ditonton apa itu istilahnya on air regular gitu ya. Yang banyak gitu kayak gitu, jadi dibikinnya berdasarkan itu. Nah itu memang ada itu bagiannya sendiri yang orang programming ya yang bikin kayak gitu. Jadi kita cuma terima listnya, ya udah kita tuh. MTV Ampuh tadi. Oke. MTV 100% Indonesia itu macam-macam atau hanya musik waktu itu? Gue sorry gue lupa. Jadi gini loh, segmen kita nggak bahas tentang apa, terus nanti tetap ada insert musik. Jadi setiap ada video, tetap ada video klip. MTV Wow tetap ada video klip, MTV 100% juga ada 100%. Cuman mungkin kalau gue lihat kayak MTV Wow tuh lebih sering ada off-road ya. Betul. Betul kan ya? Betul. Jadi pengenalan di misalnya lagi ke pasar mana Iya, gitu ya. iya, Nanti diselingi iya. sama musik gitu Iya, ya. iya. Itu yang wow. Ya, tapi Wow juga pada perjalanannya kemudian dia juga berevolusi ya, gitu loh. Jadi apa nih yang lebih menarik? Jadi belakangan itu MTV Wow waktu itu ya, seingat gue tuh kayaknya waktu itu kita ngambil jadi wow cewek-cewek keren yang seksi. Karena si hostnya tuh emang VJ-nya tuh emang kita taruh cowok, jadi bintang tamu selalu cewek-cewek seksi gitu. Betul. Jadi either sebagai co-host atau emang sebagai bintang tamu. Tapi kalau yang VJ ya waktu itu. VJ-nya cewek, cari yang cowok. Enggak sih, Oh, enggak juga. MTV Wow nggak pernah VJ cewek. Oh gitu? Ya, MTV Wow. VJ-nya tuh selalu cowok. Jadi dalam formatnya MTV Wow, Ampuh dan sebagainya itu kan kamu bilang itu sebelum kamu masuk udah ada. Nah,
itu harus dengan persetujuan dari yang di Singapura atau gimana? Biasanya kita itu kasih kasih report ya. Kita tuh selalu kasih report, misalnya atau sebelum ini kita bilang nanti episode depan kita tuh mau ngambil ini, kita isinya tuh kontennya tuh ini gitu. MTV ya, MTV it's an international names ya, international company dengan etos kerja yang mungkin orang ngeliat TV station sama kalau MTV itu apa? Bukan TV station kan? Kalau kita samain tuh kayak production house. Bener apa ya? Di akhir-akhir itu enggak production house, kita emang station. Oke. Kita station. Etos kerjanya lo sebelumnya di BDI. Kalau orang production house sama orang TV udah etos kerjanya udah kebentuk seperti Kalau di MTV ada rules, ada ini yang beda sama. Kalau MTV itu kita sama ya, kayak di Amerika, kayak di Asia, kita tuh mengadaptasi kerja yang memang ini. Jadi sangat minim manpower. Jadi satu orang itu multitasking, gitu. Satu orang multitasking, yang bikin skrip gue, yang nanti syuting gue, yang ngedit juga ntar gue, ntar yang ngirim ke Singapura juga gue. One man show. Yang kagak one man show itu cuman krunya doang, kameramen, soundman segala macam. Tapi ada case-case tertentu kayak misalnya ada event di London, budget kagak ada nih, gue cuma bisa berangkatin satu orang. Tim produksi, lo berangkat ya, lo belajar kamera ya, masih ini ya, nanti lo syuting ya, lo berangkat ke sana. Maksudnya dengan orang lokal di sana nantinya kan ini kameramennya kan lo sendiri? No. Oh no. Jadi kru, maksudnya orang produksi, jadi produser juga, jadi kameramen juga. Lu nggak jadi VJ ya misalnya? Untung nggak jadi VJ. Oke. Jadi itu istilahnya untuk pemberitaannya aja, dokumenternya aja ya. Iya. Gue kira lu masih lagi ada live apa di sana, terus kan ada yang ngomong gini sekarang lagi ada saksikan lagi gitu, enggak ya? Enggak sampai situ. Ada juga. Ada beberapa kasus yang kayak gitu. Nah itu pasti mesti 2 orang dong ya? 2 orang, satunya lagi di sana. Satu lagi emang udah ada di sana gitu loh. Lokal di sana gitu. Tapi jadi sering kayak gitu. ngomongin mengenai kru MTV Indonesia, syaratnya dulu apa sih kalau mau bekerja di situ? Bisa bahasa Inggris, terus mau multitasking. Think out of the box. Think out of the box itu yang kayaknya yang jadi membuat MTV itu berbeda dengan yang lain, itu seperti itu ya gitu. Dan feel itu juga emang nggak kayaknya instantly langsung dapet loh Mbak. Gue itu butuh 1 tahun untuk dapetin feel-nya MTV, untuk dapetin culture-nya MTV itu seperti apa sih gitu. Itu nggak langsung dapet juga, karena orang zaman dulu, kalau dulu kan kayaknya MTV tuh jadi yang pertama trennya bikin kamera goyang-goyang tuh ya kan. Kalau orang biasa naon sih puyeng gitu kan gitu, tapi itu jadi sebuah tren. Nah itu kan harus kita adaptasi dalam diri kita bahwa ini kamera movement yang enak buat dilihat. Ini kan kita harus ini sampai kita merasa oh ya ini udah bener nih. Ini kamera movement kayak gini udah bener, angle begini yang bener, dia ngomong begini udah bener. Itu kan, itu yang harus kita mengisi diri kita dengan seperti itu, baru kita bisa kemudian memproduksi gitu. Jadi emang nggak gampang. Cuman satu hal yang emang kayaknya luar biasa ya, maksudnya gue sendiri ngerasanya itu sangat luar biasa. Ini si logo M gede ini emang kayaknya jadi kayak apa ya, karisma luar biasa yang menjaga kita itu untuk bekerja benar. Gitu loh. Jadi kayak ada motivasinya tuh kalau lihat MM. Iya, jadi kita nggak perlu kayaknya harus diomelin sama supervisornya kita untuk bikin sesuatu yang bagus, untuk harus menyelesaikan deadline dengan sesuai timeline. Enggak, tapi jadi gini, kita keluar makan, ngobrol, ngerokok, bercanda apa segala macam, tapi
waktunya kita balik, ya udah balik kerja. Gue masih punya kerjaan yang belum beres dah. Gue emang harus lembur karena emang gue harus ngerjain kerjaan gue. Ya udah, nggak ada rasa yang kayak terpaksa, gue mesti lembur. 24 times 7 dong. Enggak dong. Masih ada. Enggak dong. Ada yang besok kita ketemu masih dengan baju yang sama di kantor. Jadi waktu pas gue masuk itu tahun 98 itu bertepatan banget pas masuk, pas dibuatnya MTV VJ-Han pertama. Oke. Gitu. MTV what? VJ-Han. Oh, MTV VJ-Han yang pertama. oke. Gitu. Jadi itu pertama kalinya kita bikin. Jadi waktu itu yang ininya tuh ininya adalah Alex Abad sama Katy Januarsari, tahu nggak? Tahu. Gitu. Jadi dua itu. Oke, say hi to Alex Abad. Hai bro. Hi Ad. Thank you for showing up. How are you? I'm good. Oke. Hai. Oke, bisa kelihatan gak sih ya? Bisa. Mau dong greetings ke anak nongkrong MTV. Ini kan ininya audiensnya tuh anak-anak nongkrong MTV ya. Bentar ya, gue cek. Oke, Ad. Boleh dong kasih greeting, Ad? How you all doing? MTV anak-anak nongkrong, this is me, Alex, EPVAB. Woi. Oke, thank you. Ada yang mau ditanyain sama Alex Abad? Mumpung lagi dia di sini. Oke, Mr. Alex Abad. How am I supposed to call you? Alex apa Ab? Ad. Alex aja ya. Alex boleh. Oke. Ini di mana nih? Di Jakarta ya. Oke. Sekarang kegiatannya boleh tahu nggak ngapain ini? Kegiatan. Sekarang ini lagi persiapan buat dulu kan saya dapur ya sebelum MTV. Oh. Nah, itu actor dulu kan. Sebelum Oke. MTV. Yes. Itu dulu kan lagi persiapan buat ada salah satu animasi yang mau dibuat, terus saya ngisi suara. We will probably start taking this vocal, mulai take vokalnya tuh kayaknya akhir Januari. Januari ya. Oke, cool. Ah. Oke, gue mau jelasin ya nih, Lex ya. Si Cindy ini lagi di interview sama kita, ada podcast namanya Retroism Plus 62. Jadi ini yang membahas mengenai masalah retro di tahun 70, 80, 90-an. Kebetulan kan MTV itu kan jaya banget juga di 80s, 90s ya. Jadi ini maksudnya gue ngundang Cindy tuh mau flashback, throwback mengenai pengalaman-pengalamannya waktu di MTV gitu loh. Alright. Sayang gue nggak sempet keundang ya. Oke. Alex, thank you banget lo masih reading ya. Jadi dia tuh lagi in the middle of reading sih tadi. thank you so much. Thank you for showing up ya. Sorry to bother you ya. Sorry to disturb you. Oke, Ad. All good. Oke, Ad. Salam buat nyokap ya. Oke. Ya. Oke, take care. Oke. Bye. Thank you. Wah, surprise banget nih. Gak nyangka itu, kalau nggak salah kan Alex apa juga sekarang aktor juga ya dia. Ya, jadi dia itu produk pertama, istilahnya produk pertamanya MTV untuk VJ-Han, MTV Indonesia ya, VJ-Han MTV Indonesia gitu. Syarat-syaratnya jadi VJ dulu tuh apa sih, Sin? Harus pasti Englishnya harus fluent, ya. Indonesia dan Inggrisnya harus fluent, intinya gitu. Oh, okay. Jadi kadang-kadang kita nemuin anak-anak yang juga baru pulang dari luar negeri gitu kan, yang kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia susah, padahal orang Indonesia gitu. Kayak ada DJ tuh. Ya kan? Jadi biasanya nanti begitu kita coba kita cash, dia ngomong bahasa Inggrisnya lancar ya, tapi bahasa Indonesia jadi kita gini, you think in English or in Indonesia? Dia bilang, I'm thinking in English. Okay. No wonder. Jadi
kayak kita mau ngomong bahasa Inggris, kita harus mikir 2 kali kan buat translatein. Begitu gitu. Tapi ya maksudnya ada anak-anak Indonesia yang emang dari luar yang bahasa Indonesianya nggak bagus, bahasa Indonesia bagus banget gitu. Yang kita cari justru yang Inggrisnya bagus, Indonesianya juga bagus. Ya. Sorry Gitu. waktu itu banyak nih gue cuma nanya iseng ya, banyak anak diplomat dong yang itu. Not really, Enggak juga. nggak juga. Yang banyak justru anak radio. Oh, anak radio. Ya, karena mereka itu sudah terbiasa ngomong ya. Udah terbiasa ngomong, jadi cuman pindahin dari platform radio ke platform TV. Lebih Itu ke situ tuh sih. susah tuh saingan sama anak-anak radio ya. Ya. Ya, kurang lebih. Tapi kalau anak radio juga kadang-kadang masalahnya adalah mereka ngomong cepet banget kan. Karena mereka kan kebatas Iya, bener, durasi bener. ya. Ya, betul. Gitu. Jadi mereka ngomong cepet banget. Sementara kalau TV kan kita nggak terlalu gitu. Syarat-syarat apa lagi kayak misalnya Tertarik mau masuk ke MTV nih. Oke. misalnya syaratnya seorang VJ itu kan selain bahasa ya, Ya. Indonesian English fluent, terus penampilan, Good looking atau unique looking gitu loh. Good looking. Good looking atau emang penampilannya unik Lalu bisa masuk. gitu. Jadi You are nggak- unique. You are unique. Uniknya gimana, Bi? No. Langsung iya. Oke, jangan kalau lagi. unik itu apa? Muka Indonesia atau jadi Ini lagi mau apa lagi nih? apa? muka Indonesia atau muka Indo atau gimana? Nggak juga. Oke. Jadi mukanya kalau Indo tapi dia kagak bisa ngomong percuma, Mbak. Tapi kalau emang dalam paket lengkap, dia cakep, dia emang cakepnya mau cakep Oriental apa mau cakep Indonesia, mau cakep Indo, terus dia punya personality, terus dia Has to be bisa bright, ngomong, nah ya udah masuk. Tapi Tapi lebih bright, pintar atau cerdas atau apa? ya cerdas sebenarnya nggak harus yang outstanding banget juga sih Mbak ya. Nah, itu kan bisa dipelajarin ya. Itu kan bisa kita training gitu. Oke, Tapi ya gua kurang mau lebih nanya. seperti itu. Oke, gue mau nanya, ini menarik sekali mengenai VJ Han ya. Lu tadi bilang kalau VJ Han kalau bisa lu cari yang bisa benar-benar Inggris bisa, Indonesia pun juga bisa. Yes. Tapi Inggris yang lebih diutamakan, artinya dia lebih, kalau misalkan dia fluent dari Inggris nggak apa-apa. Tapi itu kan dari segi language. Ya. How about the cultural mind gitu loh. Maksudnya kan mereka orang Indonesia. Kalau misalkan dia nggak punya culture Indonesia itu gimana? Culture Indonesianya Ya lebih maksudnya kan pop culture pop ya. culture gitu Iya, ya. kalau pop culture kan sebenarnya kalau buat anak-anak Indonesia pada umumnya sih sebenarnya masih dapat ya. Oke. Gitu loh. Pop culture sih masih dapat. Dapat ya. Gitu. Aku mau menyapa satu orang lagi. Detik ke mic aja nanti. Oke. Dari situ aja kok. Detik dari situ. Hai Neng, ini Shanti, say hi to Shanti. Oh, hai Shanti. Say hi to Shanti. Baik. Hai, lagi di mana Neng? Gila ya, pas bisa dengar lagi was gue lihat nih ada namanya muncul. Ih, kita tuh nyangkut banget ya. Lu, gue, Sarah, ini lagi pas banget. Lo lagi ngobrol sama Teteh? Lagi chatting si Sar, gue pengen ngajakin live IG. Oke. Apa kabar? Baik. Ya, oke, gue cerita sedikit ya. Jadi dulu ini si Shanti sama Sarah. Jadi kan awalnya tuh Sarah duluan ya, Sarah duluan. Terus kemudian Shanti masuk gitu kan. Ini kan dua-duanya emang lagi jadi ikon banget nih. Pada masanya jadi ikon banget gitu loh. Terus Makanya dia aja sirik sama gue. terus dijadiin satu rumah kan. Nggak usah di sugar coating deh. Jujur lihat aja dia sirik sama gue. Jadi ini sebenarnya tampak di apa namanya di luar sih baik-baik saja ya. Padahal kalau di ini tuh jambak-jambakan nih bisa dilihat ya. Neng, masih ingat nggak foto lo ini nih? Foto lo ini, foto sama Sarah ya. nah ini. Itu gue rasanya.
Jadi mereka berdua ini jambak-jambakan lah istilahnya. Sebenarnya tuh gitu. begini, gontok-gontokan banget gitu kan. Jadi kalau ditaruh dalam satu ruangan, mereka nggak akan ngobrolan. Jadi kayak ring tinju, satu di pojok merah, yang satu di pojok biru, gitu. Ini mereka berdua, gitu kan. Nah, Itu masuk studio dipisahin. ya. Dijauhkan sejak tahunya. Iya, ya pokoknya gitu lah. Karena jadi awkward kan, kadang-kadang kan, jadi awkward nggak enak gitu. Karena mereka berdua tuh saling nggak ngomongan gitu, gitu kan. Padahal ya, MTV itu gue mengidolakan dia. Jadi Tonjok tahun-tahun. jadi dia pernah ya, ingat nggak yang MTV Music Award tahun berapa? Jadi kita satuin dong mereka jadi presenter dalam satu podium. Ya. Tapi emang ini VJ gue tuh kan emang VJ yang memang sudah teruji di depan kamera ya. Di belakang kamera mereka bisa gontok-gontokan. Tapi di depan kamera everything is okay. Profesional. Gitu. I love you, you love me, gitu kan? Ya, Neng? Gue inget banget sih dia on camera begitu kita nyampe podium, dia bilang gini, menurut gosip di luar kita tuh berantem. Kata siapa berantem? Dia cium dong, sun pipi kiri, sun pipi kanan. Begitu nyampe backstage udah. Jadi dia ngomong, jadi ini out of script ya, skripnya tuh nggak begitu, skripnya nggak gitu. Jadi tiba-tiba Sarah bilang gini, Sam, orang-orang di luar tuh taunya kita berantem ya, tapi kan sebenarnya kita enggak. Terus tiba-tiba Santi disium sama Sarah. Gitu. Jadi Tapi nggak apa-apa, dia sama-sama gede. Sekarang malah gue mau ngajakin dia live IG justru. Gue bilang, Sar, kan gue bilang gini, lu kan udah jadi ibu rumah tangga nih ya, gue kan masih jadi artis. Gue bilang gitu, lu interview gue dong. Santai mau nggak? Oke. Jadi gue bilang setapnya kayak TV Land, gue bilang gitu. Oke. Neng, since lo ada di sini, kasih greetings dong Neng ke anak-anak nongkrong MTV Neng, ya. Sekarang ya. Oke. Di sini aja. Hey, what's up anak nongkrong MTV? This is your favorite DJ, I'm DJ Shanti. And tetap nongkrongin terus channel favorit kamu, MTV Ketan Cinta dan MTV 100% Indonesia. Alright. Gue jadi ingat masa lalu tuh ya. Jadi ingat masa lalu. Ini kan podcast 90-an ya. Kemarin dong ada cerita lucu, gue harus cerita nih. Jadi kan gue lagi bikin tato di sebuah tato studio di Bali. Si tato artis ngefans banget sama gue. Dia bilang katanya waktu dia SD sampai lari-lari ke rumah supaya bisa nonton MTV 100% dan MTV Ampuh, ya kan? Terus begitu dia ngomong sama cewek yang kerja di situ, bukan orang Indonesia sih. Dia bilang nih, you know, she's my favorite DJ, legend gitu kan. Lo tau gak sih cewek itu bilang apa? What is VJ? What is VJ? Umur 20 tahun gak tau VJ sis. VJ itu saudaranya Prakash. Neng, zaman dulu lo boleh ya glamour, everybody knows you as a VJ. Sekarang what is VJ? Lo siapa? Bukan who is, what is a what gitu. Bukan who gitu, what. Cari tahu apa. Ya ampun. Tapi that was glamorous, glorious. Kenangan bener-bener. I think ya, the best job that I've ever gotten. Dari umur 18 sampai umur 21, gue ingat banget, the best time of my life. Betul. It's a dream job for everybody ya, Neng. Oh, iyalah, orang gue party sama boyband gitu, mau Westlife. I did the kiss. Semua pada ngecengin Mbak Shanti zaman dulu. Wow. Mbak Shanti, boleh ngomong sebentar nggak? Nah, Oke, ini kita kan podcast namanya Retroism Plus 62. Memang nggak beda jauh dari yang masalah-masalah retro 70s, 80s, 90s. Kebetulan kan 90s, apalagi Mbak Shanti ini yang di 90s ya VJ-nya waktu itu ya. Nah, ini kebetulan sini nih malah kita tangkep untuk ngobrolin masalah MTV di eranya 90s. Nah, sekarang
ada nggak kesempatan I invite you to come in our podcast someday? Yang tadi kepotong, ada nggak apa? I invite you to come in our podcast. Nanti lewat Cindy. Oh, ayo banget. Ayo banget. Mana? Tapi lu sekarang ada di mana? Dia di Bali. Oh, di Dia Bali. tinggalnya di Bali. Nanti ke Bali dah. Kita ke Bali, no problem. Enggak, tapi nanti kalau Aku udah ke Jakarta loh minggu ini. Oh sih, Nah. Oke, nanti tektokan ya Neng. Kalau misalnya emang lo jadwal lo available atau gimana. Mau. Ya. Ayo kasih kontaknya kan baru rilis lagu, jadi relevan tuh. Sama Aat aja sekalian. Tadi gue juga Ya, barusan tuh. telepon dia. Yes. Ih, gila, apa kabar tuh? Itu kita ngobrolin ntar aja ya. Oke deh, Neng. Oke. Thank you, bye-bye. Bye, Neng. Bye, we love you. Bye. Thank you. Bye. surprise yang kedua kalinya nih ya. Keren. Sekarang gue balik masalah logo lagi. Ya, Oke. itu kan MTV punya logo yang bagus, keren, hebat gitu ya. Maksudnya bisa rombak segala macam. Tapi di lain itu ada yang namanya slogan MTV. Oke. Mungkin lu masih ingat pada ya MTV. Iya. Apa? Gue banget. Gue Bener banget, kan? iya, Nah, iya. itu yang mengkreasikan, yang menciptakan tuh gimana tuh prosesnya? Kalau Itu slogan. sebenarnya itu juga memang lebih ke kerjaannya tim on air promo tadi ya, Sama juga yang ya, tadi on air gue promo. bilang. Jadi logo, grafis gitu, on air promo, tapi juga bekerja sama dengan tim markom ya, tim marketing communication yang kita juga. Jadi ngelihat apa yang lagi happening, apa yang lebih benar-benar lebih dapat sih gitu loh gitu. Karena kalau MTV itu di negara-negara masing-masing selain emang di pusatnya, emang kan tujuannya adalah membuat sebuah tayangan atau personality local dengan taste international gitu kan, itu ya. Jadi kayak misalnya playlist, persentase playlist gitu ya. Playlist juga kan kalau untuk di Indonesia pada saat itu ya, aku juga nggak tahu ya, kalau gue juga nggak tahu kalau sekarang, tapi pada saat itu lagu-lagu Indonesia tuh lebih menjadi tuan rumah sebenarnya ya kan, lebih tuan rumah. Jadi kita emang lebih banyak masukin playlist lagu-lagu Indonesia gitu, karena itu memang yang lebih di ini ya, lebih lebih jadi ditonton sama viewersnya kita. Dan makanya itu juga yang kemudian memicu label, artis, singer, penyanyi, dan juga production house untuk membuat video klip yang cakep, yang bagus. Karena untuk masuk ke MTV itu kita nggak bayar at all. Oh ya? Enggak. Jadi semua video klip yang kita tayangin itu nggak bayar. Tapi dengan dengan dua syarat. Satu, lagu lo emang enak. Yang kedua, video klip lo cakep. Kalau lo masuk dalam kategori itu, sini gue tayangin. Kalau orang suka dan segala macam, kita bisa bikin high rotation. Atau misalnya kalau dia baru launching ya, kita biasanya akan taruh dia ke high rotation gitu. Nah, jadi zaman dulu itu kenapa kita begitu dekat sama para musisi, artis, karena emang kita nggak ngeduitin mereka dan mereka juga nggak ngeduitin kita. Artinya ketika kita punya event, semua artis-artis yang tampil itu kita nggak bayar. Kita hanya bayar untuk transport. Artinya kan mereka mesti bawa, misalnya band, mereka harus ngangkut peralatan bandnya, itu kan tetap harus ada cost. Nah itu kita bayar cost itu only. Kita nggak bayar mereka harga performnya mereka berapa, enggak. Makanya kenapa dulu acara MTV selalu bertebaran bintang gitu kan, karena emang kita nggak pernah bayar dan mereka dengan gembira tampil di MTV. Oke, jadi penayangan misalkan lagu ini masuk ke prime time itu dari MTV tetap ya? Iya. Gitu ya. Gitu. Pokoknya mesti nurut aja artis itu. Sekarang udah nggak bayar, lu mau masukin bukannya di prime time pun oke. Mau bukan high rotation juga oke gitu ya. Iya, gitu. Itu nanti itu memang ada ininya sendiri. Jadi ada bagiannya sendiri. Jadi kita punya bagian namanya programming
dan talent artist relation. Nah, itu dia yang membuat jadi program termasuk untuk membuat playlist apa ini high rotation, ini enggak, ini itu nanti itu bagiannya di mereka. Gitu. Ya. Oke, terus kalau gue lihat selama perkembangannya ya, kan tadi udah ada MTV Ampu yang lokal, MTV Ampu, MTV 100%, terus MTV Wow. Ya, MTV Gitar Cinta yang tadi disebutin nama Shanti segala MTV. MTV Kita Cinta, terus akhirnya kok ada masuk kan MTV Dangdut sempat iya, ya? sempat. Itu sini masih di MTV? Iya banget. Ya. Itu kalau istilahnya itu salah satu yang itu masih jadi gue ngelorin juga si MTV Dangdut itu. Karena ngelihat dari kebutuhannya. Kalau balik lagi tadi, personality sebuah negara. Kita nggak bisa mengesampingkan bahwa musik dangdut adalah salah satu jenis musik yang memang juga digandrungi, gitu kan? Di kalangan anak muda juga loh. Maksudnya dalam target marketnya MTV itu musik dangdut juga masuk, ya kan? Tapi ada kriteria tertentu nggak MTV? Dangdutnya itu yang seperti apa gitu kan? Kan dangdut kan ada yang dangdut dangdut koplo, dangdut ini. Nah itu ada nggak kriterianya? Itu enggak, kayak makanya lebih yang kayak ngepop aja. Saja sampai siapa ya contohnya dangdut yang ngepop? Kayak lagunya kayak Lisa Thalia dulu, terus siapa ya? Yang isinya yang mantannya Aldi Bragi itu siapa? Oke, si Ikke Nurjana. Itu masih bisa oke ya, Iya, yang kayak gitu-gitu, bukan yang koplo gitu, enggak. Nanya itu oke. Gue nanya. Ini kan gue lihat banyak merchandise nih. Ya. MTV itu kan, tayangan TV itu kan premiernya kan. Biasanya kan ada offernya tuh. Tolong deh ceritain apa zaman retro tuh yang berkesan banget tuh. Terlibat juga kan? Sini terlibat juga kan? Yang berkesan tuh di mana? Terus biasanya kan orang tuh kan penonton atau itu kan tergila-gila dengan merchandise pada saat itu. Pasti diuber kan, pasti seru deh. Betul. Pasti ada cerita-cerita seru deh, silakan. Jadi MTV itu selain terkenal sama on air-nya, terkenal sama off air-nya, bener. Jadi di setiap program on air atau kayak misalnya flag chain-nya kita, kayak misalnya MTV Movie Award, MTV Music Award, kita akan bikinin merchandise gitu loh. Atau kita acara apa, dan setiap merchandise ini akan menjadi giveaway atau goodie bags bagi tamu-tamu kita. Yang kebanyakan itu adalah teman-teman media gitu. Yang paling andalan deh, yang selalu kita bikin adalah lanyard ini ya. Ini lanyard. Jadi ya. Jadi lanyard ini tuh kita sendiri orang-orang MTV sendiri itu tuh kita memburu. Jadi kita mengoleksi. Kita mengoleksi lanyard ini gitu loh. Karena ini kan ada yang dari tahun berapa, ini ada momennya ini gitu loh. Gitu sih kalau ini. Terus jadi macam-macam. Nah, ini ada ya, ini lucu banget sih. Ini yang kita bikin lokal. Jadi ini sarung. Sarung tuh kan. Sarung. Jadi zaman waktu itu baru ngeluarin jargon yang MTV nongkrong. MTV nongkrong. Jadi kalau dilihat ini, kalau dibuka ya, jadi ada logo MTV terus di sampingnya ada orang nongkrong. Ini berkesan banget ini aja. Iya, dan ini sarung ini kan sangat Indonesia ya. Gitu loh. Ini yang jadi diadaptasi ke barang-barang yang lokal dari negara tersebut. Terus ada lagi nih. Zaman dulu tuh bikin merchandise tuh susah nggak sih? Itu tahun 90-an. Kalau lanyard sih dulu emang kita dikirimin dari Singapura ya. Gitu. Lanyard terus tato. Aku nggak bawa. Jadi dulu juga MTV tuh terkenal dengan tato yang temporer. Iya betul. Jadi logo MTV dengan segala macam, ada yang tato nongkrong, ada yang tato Valentine, ada bunga-bunga, ada tato segala macam gitu loh. Lebaran gitu. Tapi satu yang sebenarnya semua event MTV itu menarik sih dan berkesan. Tapi satu yang mungkin berkenaan dengan momen kita sekarang, di mana kita bulan depan itu mau pemilu ya. Jadi dulu itu pernah ada satu masa pada saat kita mau pemilu, di mana itu trennya tiba-tiba anak-anak muda tuh golput. Golput ya kan? Pada mulanya gue golput. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita kemudian bikin satu konser. Itu kita bikinnya Rock the Vote. Kita Rock the Vote. Jadi kita bikin konser musik,
Tapi konsepnya adalah rock the vote, bahwa kita mendrive anak-anak muda dalam usia pemilih itu untuk menggunakan suaranya, gitu. Jangan golput, gitu. Jadi itu aku ngomong aja masih merinding sekarang. karena buat aku itu sebuah yang kayaknya patriotik banget gitu. Di samping yang kita begitu ngepop gitu ya, tapi kita juga patriotik. Nah itu sih yang kalau sampai saat ini kita tuh kalau buat gue pribadi ya. Yang paling berkesan ya. Iya, buat Dan masih jadi masalah sampai saat ini ya. Itu Satu lagi. Oke. Tadi kan tentang masalah off air. Gue sekarang pengen tahu pandangan di sini gitu kan. MTV itu kan pionir itu kan nggak lepas dari pesaing. Iya kan. Coba deh cerita deh. Apa industri pada saat itu khususnya untuk kreatif dalam hal video, musik dan sebagainya kan muncul. Termasuk itu programnya, termasuk itu orang-orang yang tanpa harus menyebut nama. Terjadi nggak pada saat itu? Kalau buat lokal, Iya, lokal pasti otomatis lokal. enggak. Oh enggak? Sorry, kita ngerasa nggak ada saingan. Ya. Luar biasa. Iya, karena buat kita punya elemen-elemen yang tidak dipunyai oleh Oke. orang lain atau dipunyai oleh program lain atau dipunyai oleh stasiun lain. Sukses. Such as kita punya VJ yang eksklusif hanya tayang di MTV. Mereka tidak boleh main di tempat lain. Mereka nggak boleh memandu acara lain, apalagi acara musik. Even untuk VJ, jadi kita itu punya aturan yang ketat buat mereka. Kita punya satu yang namanya Bible-nya VJ. Bible-nya VJ itu buku putih yang isinya di dalamnya do's and don'ts-nya dia, gitu. Bible. Itu seberapa tebelnya sih? Ya lumayan, nggak terlalu tebal-tebal banget sih mbak, gitu. Cuma lumayan lah kita bilangnya Bible karena itu emang berisi aturan-aturan. Jadi termasuk kayak misalnya gini, ketika mereka diundang gitu ya ke luar kota atau ke luar negeri gitu ya, itu misalnya kalau mereka penerbangan di bawah 3 jam, oke, nggak apa-apa deh, mereka dikasih tiket ekonomi. Tapi 3 jam sampai 5 jam dia harus naik bisnis. Di atas 5 jam mereka harus naik kelas 1 gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Itu yang berlaku untuk ya keluar. Terus bagaimana mereka harus bersikap dan segala macam itu tertuang semua di situ gitu. Terus berapa lama tuh kontraknya VJ itu biasanya? Biasanya annually ya. Annually. Jadi setiap bulan. tahun itu nanti kita akan perpanjang. Dan selama masa itu, even sebagai branding ambassador untuk suatu produk tertentu nggak boleh ya pastinya. Ya itu harus ngobrol sama kita dan kita akan meetingin dulu gitu loh. Jadi bahkan kayak misalnya film yang sangat susah buat kita itu sebenarnya adalah kita compete sama production house yang mau pakai VJ kita buat jadi film, buat jadi ngebintangin filmnya mereka. Karena kalau produksi film kan lama ya, bisa yang 3 bulan. Iya, misalnya taruhlah sebulan aja deh, sebulan kita berarti dia sebulan nggak muncul di kita gitu. VJ MTV, of course, pasti punya hubungan kerja dengan produser MTV atau ya. How close you guys gitu sebagai produser dengan si VJ. Terus VJ itu gimana sih VJ itu tuh as a VJ sama not as a VJ itu gimana tuh? VJ kalau buat gue pribadi ya, buat gue personally, VJ itu lebih kayak anak-anak gue, gitu loh. Jadi mereka masuk dalam periode umur-umur yang juga emang masih sangat muda, ya kan. Jadi masih banyak yang mau dicari dan segala macam. Nah ya itu kita yang nggak bedanya lah sama anak-anak jadi kita lah zaman muda mbak gitu kan, pasti badung-badungnya juga banyak gitu kan. Mereka tuh nggak ada yang umurnya lebih tua dari lo sih? Enggak, pada saat nggak ada itu dong. jauh lebih muda Iya, dari lo. Oke. Gitu. Jadi kita yang akan ngebentuk mereka gitu, bagaimana mereka harus bersikap, kalau di luar itu seperti apa. Lo boleh having fun ya, of course lo harus menunjukkan sisi fun lo sebagai perwakilan dari MTV gitu kan, tapi juga lo nggak boleh terlalu gimana, jadi ada batasan-batasannya gitu. Susah nggak sih mengurus mereka itu? Loh kan as a producer ya. Ya, susah gampang sih mbak, susah, tapi balik lagi karena si logo M ini yang begitu sangat berkarisma ya,
gitu loh. Jadi mereka kemudian ya juga kadang-kadang mereka ngotot, kita omelin ya, kemudian mereka oke. Berkarisma. Gue jadi ngebayang kalau dulu lagi makan istirahat gitu tiba-tiba ada TV MTV keluar langsung oh iya gue inget kerjaan gitu ya. Menarik. Tapi gue sebenarnya pengen tahu lu kan berarti kan sering berhubungan sama VJ ya. Pasti kan lu sering lihat cara mereka bergaya terus mempresentasikan satu program. Lu bisa dong pastinya dong. Enggak Bisa. Harusnya bisa dong ya. Enggak malah ya. Enggak dong, kan talentnya beda. Talentnya beda. Tapi kan yang ngatur dia kan dia harus salah loh. Iya, tapi kan based on personality-nya mereka. Karena masing-masing VJ itu kan punya personality sendiri-sendiri. Maksudnya kita membentuk mereka, kita nggak membentuk mereka menjadi orang lain. Kita mempertajam personality mereka yang udah ada. Gitu loh. Jadi kayak misalnya Shanti. Shanti itu kan orang yang energetik banget. Hype, tapi juga babe. Tapi babe bukan babe yang diam gitu, tapi babe yang gitu kan. Nah, itu kita kita perkuat di situ. Kita bungkus dalam kemasan yang lebih cantik, kita bikin cantik. Sarah tuh quick thinking. Sangat lucu, orangnya humoris banget. Nah, itu kita bungkus gitu. Begitu juga dengan Jamie. Begitu juga dengan Alex Abad. Dengan Katy, Sharon, Rianti, Cartwright, semuanya. Jadi kita bungkus. Tapi di antara semua VJ yang pernah kerja, yang paling susah lo handle tuh siapa? Jamie Aditya sih. Iya, oh ya, kalau di sini Pak Nur. Oh gitu ya. Enggak, benar. James Aditya. Jamie Aditya tuh. Hai Jamie. Itu paling yang ini kadang-kadang. Boleh komen dia apa sih? Kalau take-nya suka aja pokoknya dia hidup dalam dunia aja. Hidup dalam dunia sendiri gini. Oke Jamie, kita take ya. Lo mulai dengan lo main gitar, terus abis itu selesai lo kasih gue 15 second aja. Lo main gitar, abis itu lo ngomong. Lo greetings ya. Oke. Oke, scene. Oke. 3, 2, 1 action. Terus main gitar terus, nggak berhenti. Cut. Jamie gini. Oh iya, gue lupa. Dah. Ntar gitu lagi. Oke, main lagi kita. Oke, 15 gitu. Oke, teng. Berhenti terus diangkat muka sih. Terus dia lupa kan mesti ngomong apa sih? Jamie Aditya. Kadang-kadang tiba-tiba habis ngomong kan kita biasanya syutingnya kayak di pantai gitu ya. Gitu kan. Oke ya. Last take ya Jim ya. Last take ya. Oke. 3, 2, 1 action. Dia main gini. Terus dia angkat muka dia berhenti. Aku mau berenang. Terus dia berenang. Oh ya, begitu. Tapi dia very fun ya. He's very fun gitu. Dia juga orang yang penuh dengan talenta. Musikalitasnya dia juga bagus kan, dia jadi penyanyi kan ya, jadi pemusik ya gitu. Dan dia orangnya juga orangnya lucu, orangnya pinter dengan caranya ya gitu kan. Jamie Aditya. Sorry, ini waktu ini udah. Iya, oke. Gua mau coba deh lo ngomong yang ini aja deh singkatnya. Generasi zaman dulu tuh bersyukur ada MTV Indonesia atau enggak? Tergantung ya. Kalau misalnya dibilang MTV generasi Indonesia zaman dulu bersyukur atau enggak, mungkin lebih bersyukur dari segi taste. Sorry, bukannya gue bilang bahwa kita taste nggak bagus ya, tapi paling nggak influence dari MTV itu membuat sebuah angin segar yang baru, gitu loh. Bagaimana, maksudnya sesuatu yang beda. Kita udah punya culture yang bagus, tapi ini sesuatu yang berbeda. Bagaimana kita bisa menggabungkan culture kita yang memang sudah cantik, sudah kaya dengan international touch sehingga dia terlihat lebih bisa mendunia.
Itu aja sih. Dan lu ngelihatnya itu namanya kan kayak semacam asimilasi budaya ya, Iya. antara internasional sama Indonesia. Lu ngelihat dengan masuknya MTV lu bisa anggap berhasil ini ya di sini. Berhasil Banget ya. berhasil so far karena konser kita selalu ribuan orang, ribuan orang. Itu gue setuju kok. Terutama di industri ini ya, musik ya. Terutama di industri musik, video klip dan sebagainya. Ya, tapi gua ada satu hal mau ngomong. Itu kan kadang-kadang MTV yang Amerika atau yang internasional itu kan ada yang mungkin nggak sesuai dengan culture kita. Itu masih diterima nggak di MTV? Ada di screening nggak dengan MTV Asia atau Indonesia? Kan ada beberapa program gitu kan ya. MTV kan sebenarnya juga untuk Banyak kalau misalnya kita ngomongin program ya. Kalau kita ngomongin program banyak kayak program. Beavis and Butthead ya. Beavis and Butthead itu kan MTV. Itu sebenarnya kan kartun-kartun agak dewasa ya. Itu gimana kalau di Indonesia? Itu banyak sensornya. Banyak sensornya bener ya. Oke. Tayang di sini tapi banyak sensornya. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu para Retrois plus 62 sayang waktu sudah nggak bisa memungkinkan untuk kita obrolan yang lebar ngobrol-ngobrol. Masih perlu waktu panjang sih. Waktu panjang. Oh masih. Apa kasihan. Nanti orang bos. Ya. Dan Cindy nih kayaknya juga masih ada urusan lagi. Sibuk ya. Oke, jadi kalau ada yang suka dengan obrolan santai ini, tolong di like. Share kalau memang kayaknya ini sesuatu yang menarik untuk itu pasti subscribe, share untuk yang orang-orang kayaknya perlu untuk mendengarkan hal-hal ini, dan komen kalau tadi ada apa yang kita bicarakan, ada sesuatu yang unek-unek mau dikeluarin, silakan di komen. Oke, kalau gitu terima kasih. Sama-sama. Sister Cindy. Sama-sama. Oke, kalau gitu terima kasih para Retrois 62 untuk menyaksikan YouTube channel ini, dan sampai jumpa di episode mendatang. Bye bye.